Amin. Alhamdulillah. Kayaknya berat sebelah nih, sini kosong. Kayaknya kemarin. Jadi miring gitu ya. Pesawat tuh. Mingkat. Jangan marah-marah dong. Kalau kesel jangan ditunjukkan dong. Baik. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha sempurna kebaikannya, yang maha rahman, maha rahim, yang menunjuki kita ke jalan yang diridhoinya. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini jadi jalan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kadang nggak ada yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah kecuali hadirnya kita di majelis ilmu, ya. Maka penting sekali majelis ilmu ini untuk apa? Untuk supaya kita ini dapat asupan hati. Hati kita ini butuh asupan, bukan jasad doang yang butuh asupan, ya. Tapi hati juga butuh nutrisi, masukan, vitamin. Di majelis ilmu itu komplit, situ ada. Maka kalau kita sering hadir di majelis ilmu, ya, mudah-mudahan jiwa kita ini sehat, ya. Jangan sampai kita mikirin jasad doang kita sehat. Sehari aja kita nggak makan aja nih, seharian gitu kita lemas badan. Apalagi jiwa gitu kan, kalau kita nggak dapat satu asupan satu hari, itu lebih lemas malah daripada badan kita. Kalau kita ada majelis-majelis ilmu dimanapun berada dan kita punya waktu, kita jangan malas-malesan. Nah, kalau malas-malesan itu kita udah berarti nggak adil sama diri kita, ya. Karena yang hidup ini kan jasad juga ada dan jiwa juga hidup juga. Lebih hidup malah jiwa, dan itu butuh asupan atau nutrisi yang cukup buat kita satu hari ini bisa sakinah, bisa merasakan ketenangan. Biasanya dia tuh kalau udah dikasih asupan tuh jadi tenang gitu ya. Sama kita kalau misalkan lagi aus, sudah habis minum, tenang nggak tuh kita? Tenang kan? Nggak teriak-teriak, nggak cari sana air di mana, air di mana, air di mana. Nggak sejauh-jauh ya, nggak, contohnya yang deket aja gitu. Baik. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang dicintai baginda Nabi, yang terus mencintai Nabi, yang terus mengikuti sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita kirimkan untuk baginda Nabi, kemudian juga yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi, yaitu para sahabat, keluarga, tabi'in, kemudian juga para ulama wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan juga guru-guru kita nih. Kan kita punya guru pasti kan ya. Mudah-mudahan guru-guru kita juga yang telah menjadikan ilmunya ini bisa menerangi jalan kita sehingga kita bisa mengenal diri kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kebaikan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada pengarang daripada kitab Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sadaqallah. Nah, ini kita doakan mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dari Allah yang melimpah, dan kita yang hadir mudah-mudahan mendapatkan kemudahan untuk istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal ala hajina wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. نبينا العامر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نأمي. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رbbal alamin. Yang kita mau bahas pada kesempatan sore hari ini tentang kemahsyuran atau ketenaran, popularitas. Ini membahayakan seseorang yang menginginkan murni ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh. Kuburlah dirimu. Jadi kita disuruh kubur diri kita. Ya, nanti maksudnya kita jelasin. Kuburlah dirimu di tanah kerendahan. Karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur, tanpa ditanam, hasilnya kurang sempurna. Ya. Jadi maksudnya gini. Jadi tanah kerendahan yang digarisbawahi adalah tanah kerendahan. Adalah tanah di mana popularitas itu tidak tumbuh subur. Ya. Kemudian kuburlah dirimu di sana, maksudnya apa? Adalah kau tidak usah menempuh sebab-sebab yang menyebabkanmu jadi populer, jadi viral. Kalau sekarang viral bahasanya, ya enggak? Kadang-kadang sekarang malah nyari viral kita, ya enggak? Ya, ustadz nyari viral, ya kita langsung ustadz aja yang gitu deh. Terus ada orang yang kepengen tenar itu pakai tempuh jalan-jalan yang membuatnya jadi viral. Sekarang dimudahkan tuh untuk viral, ya. Dia nggak tahu itu strateginya Dajjal ternyata, ya enggak? Nah, kuburlah dirimu di sana itu artinya adalah engkau tidak usah menempuh sebab-sebab yang menyebabkan dirimu popularitas, seperti menawarkan dirimu untuk sebuah jabatan yang membuatmu terkenal sehingga orang lain itu jadi takjub kepada kita dan memuji kita. Kita nggak usah nawarin diri tuh. Udah saya aja dah yang gini, perlu. Nah, di sini disampaikan lagi, seandainya engkau terpaksa terkenal karena bukan keinginan diri, karena ditunjuk gitu ya, karena memang ini orang menghendaki gitu, semua orang tuh yang ada di situ menghendaki kita ini untuk dikenal, dicontoh, menjadikan figur gitu kan. Nah, di situ disampaikan, seandainya engkau terpaksa terkenal, engkau harus merendah hati dan jangan mencari kedudukan tertentu. Ya.
Jangan mencari kedudukan di hati orang. Jadi itu dilarang. Jadi kalau kita mau naik peringkat kita atau makom kita, agar mudah kita bisa merasakan kenikmatan ibadah, dijauhkan dari pikiran-pikiran dan hati yang kotor, hati yang buruk, maka kita harus naik gitu, kepada makom di mana di situ terhindar kita dari keburukan-keburukan. Maka menginginkan popularitas, ya, terkenal, ini adalah suatu jebakan. Maka nanti kita yang akan kerepotan, akan disibukkan hati oleh pujian. Repot gak kalau dipuji sama makhluk terus? Naik kita jadinya. Lahirlah kesombongan. Yang tadinya udah istiqomah, yang tadinya kita udah bisa berhalwat dengan Allah, ya. Uzlah dengan Allah, merasakan kesendirian nikmat, tiba-tiba diuji dengan hal seperti itu. Ada peluang memang. Orang udah nunjuk gitu. Nah, itu berbahaya ketika kita akhirnya menjadikan waktu kita lebih condong kepada sesuatu selain Allah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau memang udah Allah tetapkan dan kerendahan hati kita menunjukkan bahwa rendah hatinya kita ini bukan karena ingin dipuji oleh makhluk. Nanti kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk dekat dengan Allah. Tapi nggak semudah yang kita bayangkan. Itu ujiannya nggak berhenti-berhenti. Biasanya pujian yang paling susah itu adalah ngadepin pujian. Kalau ngadepin kesusahan masih bisa kita tahan. Tapi kalau udah pujian, itu biasanya orang larut dalam pujian. Nyampur, nyatu tuh kita. Nggak kerasa. Ya, itu ya. Maka seandainya kau terpaksa terkenal, kau harus merendahkan hati. Dan jangan mencari kedudukan tertentu, jangan memandang jabatan yang sedang engkau sandang sebagai hal yang besar. Ya. Yakinlah bahwa kebaikan akan engkau dapatkan saat engkau meninggalkan itu semua. Orang-orang yang punya jabatan, apa yang dia cari? Ketenangan. Karena diteror terus. Orang-orang yang terkenal, apa yang dia cari? Ketenangan. Ya enggak? Orang yang udah ngerasain yang namanya sukses di tingkat yang paling tinggi pun, itu menderita batinnya. Gitu. Pada saat dia tidak henti-hentinya pujian hadir dalam kehidupannya. Bahkan sampai mau keluar, ya, kalau kita lihat pejabat-pejabat keluar aja udah ya, wartawan gitu, segala macam. Nggak tenang udah nggak batin. Padahal mungkin dia juga nggak mau seperti itu. Dia cuma mau hidup yang bahagia, mungkin niatnya kan gitu ya. Tapi karena mungkin ada tawaran ini, ada ujian ini, nah di situ dia masuk dalam situasi yang sulit, ya. Sulit yaitu sulit untuk bagaimana supaya hati ini tetap murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sulit. Jadi jangan jadikan jabatan, popularitas itu sesuatu yang seolah-olah membuat kita bahagia. Ya, makanya kita jangan nawarin gitu. Kalau nawarin berarti itu udah jebakannya udah nyata banget tuh. Udah saya aja deh yang ini, udah saya aja deh yang ini. Tapi untuk hal-hal tertentu yang sifatnya kita fastabiqul khairat, nah beda lagi nih, ya kan? Karena itu kan, nah itulah pentingnya musyawarah. Gitu. Di dalam Islam itu musyawarah tuh paling tinggi kedudukannya. Makanya Pancasila pun ada sila keberapa? Keempat. Apa tuh sila keempat? Kemanusiaan? Bukan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu Islam itu menaruh musyawarah itu di Pancasila. Tapi kan kita kadang-kadang bukan musyawarah, tapi apa namanya? Kalau milih yang terbanyak kita voting gitu. Ya, harusnya kan musyawarah gitu. Islam mengajarkan musyawarah. Maka yakinlah bahwa kebaikan akan engkau dapati di saat engkau meninggalkan itu semua. Hawa nafsu setuju nggak tuh kalau kita bilang begitu? Nggak setuju kan? Hawa nafsu di batin kita yang lagi ngejar sesuatu nih. Setuju nggak tuh? Nggak setuju. Dia pasti menentang tuh. Karena di jiwa kita ini ada nafsiyah, ada kolbi atau kolbu. Ya. Ada bala tentara daripada syaitan, ada bala tentara malaikat. Pasti perang tuh batin. Makanya kalau kita mau nggak direpotin sama sesuatu yang menyebabkan kotor hati, nggak direpotin sama
menuhankan pujian manusia, nggak direpotin sama sesuatu selain Allah, maka hindarkan yang namanya popularitas, ya, viral. Kita kan kadang-kadang kepengen viral. Ini kayak begini kan kita pengen viral nih. Kalau ada perasaan di dalam hati kepengen viral, itu bahaya. Apalagi ngebawain materi kayak begini kepengen viral, itu bahaya sekali. Ya. Jadi itu yang kalaupun kita memanfaatkan teknologi untuk apa? Niatin untuk syiar. Niatin untuk kebaikan yang nanti bisa orang lain juga lihat, orang juga tahu. Jangan gunakan hal ini untuk dunia. Ini amalan-amalan akhirat, tapi diniatkan untuk dunia. Itu jadi namanya kita mencari dunia. Jadi insya Allah, mudah-mudahan siapapun yang melihat tayangan ini juga, itu jangan punya maksud untuk supaya ini jadi populer. Bukan. Niatkan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap patah kata yang bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain, yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan nanti pada saat dihisap tentang perlakuan kita terhadap handphone, ini ada yang menyelamatkan kita, gitu. Yaitu konten-konten di mana jadi jalan hidayah bagi orang lain. Semua tergantung daripada niat kita dan bagaimana kita menjadikan apa yang saat ini kita lakukan itu benar gitu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak cuma niat dong, tapi jalannya harus benar gitu. Ya. Lanjut. Al-Imam Ibnu Athaillah memberi contoh tentang hal itu dengan ungkapan, sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur, benihnya atau hasilnya pasti kurang sempurna. Kita kalau naruh bibit nih, kita geletakin aja di tanah yang tandus, kira-kira tumbuh subur nggak? Kenapa harus ditanam? Supaya dia merasakan di dalam itu nyaman, udaranya juga dingin, cocok gitu buat dia, sehingga nanti dia bisa tumbuh. Tapi kalau di atas kejemur, ya kan? Kadang-kadang ke bawah arus air, jadi nggak bisa tumbuh di tempat yang kita inginkan. Maka kalau kita tanam, kita buat medianya, kemudian kita ambil sekam, kita ambil pupuk kandang, kita ambil lagi pupuk dari humus atau apa, kita gabung, kita aduk, tambahin tanah, kemudian kita diamkan, kita tutup dengan karung, sehingga nanti dia berasap, udah mulai berasap, baru kita gunakan buat media. Itu 3 hari biasanya tuh. Mau tanamin cabai, tanamin apa? Itu tumbuh subur. Itu ilmu itu. Nah sama, ketika kita menanam dengan tanaman kerendahan, maka itu yang akan kokoh, akar juga akan kuat, dan nanti akan tumbuh pucuk baru segala macam, itu akan kokoh. Makanya kalau kita nanam asal-asalan, itu nggak membuat kita itu mendapatkan hasil yang baik. Gitu. Ya. Sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur, benihnya hasilnya kurang sempurna. Maksudnya benih yang tidak ditanam dalam-dalam, ya, hanya akan tumbuh lemah, kering, dan tak bisa dimanfaatkan. Bahkan mungkin benih itu akan mudah dimakan oleh burung atau binatang lain sebelum tumbuh menjadi tanaman. Ya, jadi banyak hama. Nggak sesuai apa yang kita, asal-asalan aja kita ngelempar cabai. Itu harus dibenahin lagi tuh cabai kalau udah numbuh kan. Benahin, ditaruh di tempat yang sudah kita siapkan, seperti itu. Demikian pula seorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ingin menjadi pribadi yang dicintai Allah, ingin melakukan sesuatu kepada Allah yang terbaik yang ia ingin lakukan. Jika ia mencari-cari popularitas di awal, ya, pada sebelum niatnya atau pada niatnya, jarang yang berhasil di akhir, ya, jarang yang berhasil di akhirnya. Semakin ia merendahkan diri, maka makom daripada ikhlas, tingkatan keikhlasannya akan semakin cepat diraihnya, ya. Bila sejak awal ia mendasari segala urusannya atas sikap menjauh dari makhluk, tidak mau dikekang, tidak mau dikenang, ya, tidak suka popularitas, dan memilih untuk bersama Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan bersama Rabb-nya, ia akan bersama Allah, pasti dia akan bersama Allah. Ini kan kita kadang-kadang ada yang ngegerecokin di hati, sehingga kita kalau ibadah nggak ngerasain kelezatan daripada ibadah, nggak ngerasain kenikmatan daripada ibadah.
selalu dirongrong kita ini oleh godaan-godaan yang terus-menerus menghancurkan daripada kehusuan sholat kita. Kerasa nggak kita tuh? Setiap sholat, apalagi sholat sendiri, ya kan? Kalau sholat sendiri sama sholat berjamaah itu mungkin tingkat kehusuannya ya bisa kita ngerasain sholat berjamaah. Kenapa kita bisa sempat juga ada sholat sunnah rawatib? Kalau sendiri kadang-kadang kagak pernah tuh sholat rawatib, benar ya? Langsung aja kita sholat yang kita mau kita sholat wajibnya. Iya, itu. Makanya kenapa harusnya di sini? Kadang kita masih punya banyak waktu untuk bersama Allah kalau dalam berjamaah. Meskipun mungkin awal-awalnya kita nih kayaknya kepengen juga kita nih orang tahu kita ini orang yang rajin ibadah. Pertama-tamanya begitu, tapi nanti naik ke sini makomnya. Kalau Allah udah makrifat kepada kita, naik ke makom. Ya. Oh, kayaknya dapat nih materi. Ini kan cara Allah nih. Kita ngumpul begini kan cara Allah supaya kita paham. Setelah kita paham, kita bisa ngerubah tuh. Yang bisa kita rubah. Mungkin pelan kelihatannya, tapi kalau istiqomah perubahan itu lama-lama kan jadi juga, ya gak? Terus pelan. Yang ngajar udah ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Sasak panjang permai ini bahkan nanti abis ini Isya di Grand Park 2 ya, di Sasak Panjang yang Onderdil tuh, di perumahan yang turunan ke bawah tuh. Ada tuh di Grand Park 2 tuh, ada musola namanya Al Barkah. Ini abis Isya, tungguin. Ada sekitar kurang lebih 30 sampai 50 orang. Materinya sama, hikam juga. Itu udah berapa pekan gitu ya, udah berapa hampir setahun. Tapi di Sasak Panjang sini besok pagi di Musola An-Nur itu udah 7 mau 8 tahun. Jadi kenapa masih tetap bertahan? Karena memang orang-orangnya itu aja nggak banyak gitu. Kan yang terpenting itu bukan banyaknya, tapi ada yang bisa tersampaikan kepada kita sehingga suatu saat kelak tidak hanya kita yang bisa, nanti mungkin anak-anak kita atau mungkin kita punya majelis-majelis atau kita punya komunitas di mana kita di situ bisa siar. Dan memang ya insya Allah memang orang-orang pilihan yang bisa duduk untuk ilmu hikam atau ilmu tasawuf. Ini tasawuf. Tapi saya bikin sesederhana supaya mudah dipahami. Di kitab yang gundulnya ada. Jadi kalau seperti ini enak kita bacanya juga nggak terlalu rumit dan ini bisa dimiliki. Enak tuh kalau misalkan nanti ada yang punya kitabnya masing-masing. Jadi di rumah bisa diulas lagi, dilihat lagi seperti itu ya. Nah, disampaikan demikian pula orang yang mencari daripada popularitas di awal, jarang yang berhasil di akhir. Semakin ia merendahkan diri, maka makom ikhlasnya akan semakin cepat dia raih. Bila sejak awal ia mendasari segala urusannya atas sikap menjauh dari makhluk, ya, jadi menjadi landasan nih. Saya ingin menjauh dari makhluk itu bukan ingin menjauh tidak bergaul, bukan. Maksudnya hatinya condongnya tidak kepada pujian, tidak cuma datang ini cuma kepengen saya kan juga kan jamaah di sini, saya kan pengurus, saya kan juga, jadi bukan kepengen diakui manusia, tapi kepengen paham sehingga semua sisi kehidupan kita tuh bisa kita sikapi dengan benar. Karena hikam ini kan hikmah. Hikmah itu kayak mata kunci yang hilang ketika ditemukan, itu bermanfaat gak? Apalagi itu kunci motor, kunci mobil, yang kita lagi ada di rest area, kehilangan kunci, gimana tuh? Perlu nggak tuh kunci tuh? Kalau kita tinggalin, kita naik mobil lain kan kita bingung tadi gimana nasibnya tuh. Nah, maka tuh hikmah itu bagaikan anak kunci yang ketemu. Kalau kita nemu tuh hikmah, itu kita yang beruntung. Emang sengaja kayak hilang dulu tuh. Keadaan kayaknya sulit dulu gitu kan. Oh, nggak dapat nih, apa nih maksudnya ini Allah nih. Allah kasih kalau kita mau. Dan kalau kita terus-menerus mencari Allah dengan mencari hikmah, ya, maka Allah pasti kasih tuh hikmah. Cuman kita kadang-kadang nggak punya kekuatan niat. Kadang-kadang lemah kita. Baru kita lelah sedikit, kita nggak bisa hadir. Ini bukan lagi nyindir maksudnya. Kita kadang-kadang gitu di majelis ilmu manapun, ya kan? Padahal ada tuh majelis ilmu dan kita punya waktu tuh, tapi kita lebih memilih yang lain. Padahal bisa jadi suksesnya kita nanti di akhir daripada kehidupan kita, husnul khotimahnya kita bisa jadi dari seringnya kita kumpul di majelis ilmu. Ya,
Coba kalau orang nggak kumpul di majelis ilmu, tapi mengharapkan husnul khotimah. Terus apa yang bisa kita harapkan gitu? Seperti itu ya. Nah, disampaikan Abu Al-Abbas rahimahullah berkata, siapa yang menginginkan popularitas, ia adalah budak popularitas. Siapa yang mencintai para penguasa, ia akan menjadi budak penguasa. Siapa yang menyembah Allah, baginya sama saja, terkenal atau tidak terkenal. Kalau hatinya udah istakim, ya, udah teguh pendirian, hanya ingin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau dikasih senang kek, mau dikasih susah kek, dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan ketika diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika diberikan kesulitan, dia bersabar. Keduanya, antara syukur dan sabar itu menyebabkan dia sampai kepada Allah. Karena kita kadang-kadang taunya kan cuman yang nikmat-nikmat yang kita terima. Oh, Allah lagi apa? Allah lagi mendukung kita nih. Allah lagi baik nih. Allah lagi. Tapi pas giliran kita dapat ujian, kita berkeluh kesah. Biasa kita mah begitu ya. Sifat-sifat manusia kan begitu. Berkeluh kesah. Maka kalaupun ada urusan segala macam yang kita hadapi, itu memang cara Allah untuk supaya kita mengadu kepada Allah. Bagaimana adab-adab mengadu? Yang pertama, akui dulu kesalahan diri. Kalau diri itu zolim. Kita kadang kezoliman kita yang sebenarnya apa? Tidak mengakui kezoliman diri. Itu yang paling berat di hadapan Allah. Makanya doanya para nabi juga kan begitu. Saya sering ulang kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masih banyak tuh doa-doa yang semuanya itu mengakui kelemahan diri, kekurangan diri, kesalahan diri, ya, kebodohan diri. Gitu. Lanjut berikutnya. Masih ada waktu nggak? Satu lagi ya. Satu lagi nih. Biar kita 2 bab nih hari ini. Tadi kan tentang kemahsyuran sangat membahayakan seorang yang ingin menuju Allah. Sekarang uzlah. Apa itu uzlah? Ada yang tahu nggak uzlah? Uzlah itu menyendiri. Ya. Hampir sama dengan berhalwat. Kalau berhalwat kita duduk tuh. Tapi kalau menyendiri lebih kepada hatinya merasakan kenikmatan dalam kesendirian bersama Allah. Kita udah nyampe belum tuh sampai situ? Ini kadang-kadang banyak banget gerecokin kita masalah. Ya enggak, masalah uang, masalah apa aja nih digerecokin kita. Disampaikan oleh Al-Imam Ibn Athaillah, mana fa'al qalba syai'un mislu uzlah, ya. Yadkhulu biha maidana fikrah, ya. Tiada yang lebih berguna bagi hati. Tuh, berarti manfaat nggak nih? Tiada yang lebih berguna bagi hati, berarti dibutuhkan sama hati nggak? Dibutuhkan. Selain uzlah, dengan uzlah hati memasuki lapangan tafakur. Nah, kalau kita main futsal tuh, lapangan tafakur tuh bayangannya kayak lapangan, ya. Nanti disampaikan ya. Uzlah itu menyendiri merupakan cara terbaik bagi seorang kita nih murid gitu, ya, yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk membersihkan hati dari segala kelalaian dan mendekatkan diri kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Di sini pun kita bisa, lagi ngobrol pun kita bisa. Kita sedang membatasi nih, Allah tahu. Kita sedang membatasi, maka yang keluar pasti yang baik-baik kalimatnya. Sikapnya pasti yang inginnya dinilai Allah baik. Ada orang lagi ngobrol nih, dia cuman kepengen orang itu memuji, ada. Ya nggak? Keluarin tuh kalimat-kalimat, titel-titelnya dikeluarin semuanya. Ilmunya yang keren-keren dikeluarin. Padahal dia juga cuma nyontek. Gitu. Banyak nggak? Tapi ada orang, mungkin jarang gitu ya. Ketika ngobrol dia cuma mikir, ini Allah ridho nggak ya? Ada tuh kayak gitu. Dan kita harus kayak gitu tuh, berusaha belajar untuk bagaimana ketika berbicara, berinteraksi dengan orang lain, ketika kita melakukan sesuatu, itu merasakan ditatap Allah. Itu namanya sifat ihsan. Ya. Ihsan itu kan merasa dilihat oleh Allah. Kalau nggak bisa merasa, yakinlah bahwa Allah melihat.
Ya, sifat-sifat itu harus ada dalam setiap amal ibadah. Kalau nggak punya sifat-sifat seperti itu, nanti khawatirnya kita dimelencongin sama niat selain daripada Allah. Itu pasti dimencongin sama setan. Setan tuh tipu dayanya ajib banget gitu. Bagus banget gitu menurut setan. Menurut kita bagus nggak? Orang mau nyelakain kita kan harusnya kita waspada. Ya enggak? Nah, disampaikan tafakur itu umpama sebuah lapangan, di sana hati berputar-putar seperti seekor kuda yang berpacu di sebuah arena pacuan. Itu hati itu berputar-putar di lapangan itu, ya. Bila seorang murid nih, kita nih murid nih, terlalu banyak bergaul dengan manusia, pandangan dan hatinya akan tertuju pada keduniaan. Sehingga yang kemudian tampak jelas di hadapannya hanyalah hal-hal yang bersifat materi dan fana. Enggak, seharian kita ini, kita yang banyak kita pikirin tentang bagaimana Allah menilai kita atau materi terusnya. Coba deh, itu buat renungan buat kita. Yang kita pikirin apa ini? Hari ini kita harus lebih baik, tapi dalam hal apa? Karena ada juga lebih baik itu dalam urusan hubungan kita dengan Allah. Urusan keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan kita. Tapi ada juga yang dimaksud baik itu, keluarnya itu dari nafsu kita. Jadi ada dua tuh, dianggap itu baik gitu. Nah itu terjebak kepada kebaikan menurut nafsu, nah inilah yang repot. Kadang-kadang kita nggak menyadari. Banyak orang yang ilmunya tinggi, tapi dia nggak tahu, dia dipandu oleh nafsunya. Sehingga ilmu itu untuk menguatkan nafsu, bukan untuk menguatkan kedekatan dirinya dengan Allah. Ya nggak? Nggak sedikit kan? Orang yang dititipkan harta, tapi malah menguatkan nafsunya. Sehingga dia mudah untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ya kan? Seorang yang punya ilmu tinggi, kemudian dikuatkan nafsunya dengan jabatan. Betul nggak? Akhirnya nafsunya jadi bicara dengan orang, jadi lain, agak tinggi. Terus tuh. Tapi ada orang yang diberikan sesuatu, dia menolak. Menolak itu bukan dia nggak syukur. Dia tahu bahwa ini bisa jadi jebakan. Dan dia menyadari bahwa dirinya masih lemah untuk hal seperti ini jika ia memikul hal tersebut. Nah di sini penolakan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti. Dan itu halus sekali. Ya. Halus sekali itu datang kepada kita dan mungkin kita sudah berada di sana. Maka bagaimana menyelamatkan supaya kita bisa selamat dari itu semua? Itulah uzlah. Ya. Maka jadi kita bayangkan hati kita ini bagaikan ruang atau lapangan yang kita di situ berputar-putar. Jangan fokus kepada yang lain. Kalau fokus kepada yang lain, kita kalau bawa kuda nih misalkan kita naik. Atau seekor kuda fokus kepada sesuatu yang ada di sekitarnya. Itu akan menghambat perjalanan. Akan bisa saja dia tidak fokus, ternyata ada lubang di situ. Ada tanggul. Di akhirnya terjatuh. Pasti ada jebakan yang membuat dia itu akhirnya terperosok jatuh. Masuk ke dalam sesuatu yang tidak dia harapkan. Maka bila seorang murid terlalu banyak bergaul dengan manusia, jadi bukan kita nggak boleh bergaul, jangan salah paham ya, tapi lebih kepada bergaul sesuatu yang menyebabkan keras hati. Kan kita harus pilih-pilih juga bergaul. Kalaupun kita bergaul dengan orang yang mungkin jauh dari ketaatan, itu semata kita untuk ladang amal kita, ladang dakwah kita. Karena Allah dan Rasulullah itu bergaul dengan siapa saja. Tapi yang paling terpenting adalah basicnya kita harus juga punya ilmu yang, ya bahasanya apa, ilmu gaul itu apa ya? Public speaking gitu ya, model-model gitu ya. Ada cara-cara bergaul. Terus jangan kita malah justru terpengaruh oleh pengaruh buruk. Karena banyak juga ada yang dakwahnya tuh sampai ke tempat prostitusi. Ada yang dakwahnya itu sampai ke tempat-tempat tongkrongan-tongkrongan yang ada di parkiran-parkiran. Ada orang yang dakwah itu nggak sedikit. Ternyata Allah tebarkan orang-orang yang memang di situ masuk kalamnya Allah melalui lisannya, ya, sehingga dia bisa memberikan jalan hidayah bagi, bukan dia yang beri, Allah yang berikan. Tapi dia menyadari, karena orang yang tidak menyadari tidak bisa jadi jalan hidayah.
Orang nggak menyadari nih kalau hidayah itu dari Allah. Apakah dia bisa jadi jalan hidayah? Nggak bisa. Ya, kecuali Allah yang menghendaki jadi jalan hidayah. Dan syarat-syaratnya, salah satunya harus bersih hati. Niat yang lurus, ya, maka nanti akan sampai ke hati. Ini kita ngomong nih sampai berbusa nih, kalau Allah nggak menghendaki, karena mungkin niat kita salah, nggak nyampe ke hati. Yang dilihat ini penceramah kayaknya dia lagi sombong nih, ini penceramah lagi gitu. Nggak nyampe namanya. Ah, gue tahu dia, yang keluar malah justru keburukannya. Betul nggak? Bisa jadi karena apa? Hatinya nggak bersih dalam menyampaikan, bukan karena Allah. Bisa jadi yang nanggepinnya juga, ada juga banyak nafsunya juga. Ya nggak? Banyak setannya yang masuk ke dalam hati dan pikirannya. Sehingga menilainya salah. Seperti itu ya. Nah, dikit. Jadi, dalam sebuah khabar disebutkan, bertafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nah, di sini tentang tafakur. Ya. Penting nggak kita tafakur nih? Penting tafakur nih. Sampaikan lagi. Ada seseorang yang bertanya kepada Ummu Ad-Darda, amalan apa yang paling diutamakan Abu Darda, ini suaminya, ya, karena dia terkenal sekali dan dia mati dalam keadaan syahid. Ummu Darda menjawab, amalannya adalah tafakur. Dengan bertafakur, seseorang bisa mendalami hakikat, ya, kebenaran, mengagungkan Allah dan mengutamakan segala hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berjalan di atas rel keridhaan Allah. Jadi gimana caranya supaya apa yang dititipkan, apa yang diamanahkan, apa yang ingin kita lakukan, apa yang tertuju yang sedang kita lakukan itu diridhoi Allah. Itu namanya kita berada di rel yang sampai ke tujuan. Jadi lurus jalannya. Shirathul mustaqim itu ya. Nah, dengan bertafakur ia bisa menganggap hina semua hal yang dibenci Allah. Ya. Sehingga terdorong untuk meninggalkannya. Nah, dengan bertafakur seseorang bisa mengetahui keburukan-keburukan jiwa yang terselubung, kejahatan musuh, ya, dan tipuan dunia. Ya. Itu dengan tafakur. Ia juga bisa mengenali segala muslihat sehingga bisa dengan mudah menghindarkannya dan selamat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Kira-kira kita perlu itu nggak? Setiap hari kita perlu. Setiap detik kita perlu. Karena tipu daya setan itu masuk ke dalam hati kita, masuk ke pikiran kita setiap saat. Bukan diruqyah aja Pak Ustadz. Ya tetap aja habis diruqyah tetap masuk lagi pikiran. Kalau kita kagak mau ninggalin atau kita nggak berlindung kepada Allah. Kata kalau ruqyah itu kan fokus orang tuh kan setannya udah pada pergi gitu kan habis diruqyah. Terus setan itu kemana gitu pergi. Terus setannya balik lagi nggak bisa balik lagi kalau kita nggak ngebentengin. Makanya ruqyah itu bisa jadi pemahaman orang juga nih sedikit tentang ruqyah. Bisa jadi pemahaman orang itu mengusir jin yang ada di dekat diri itu yang membisikkan. Bisa jadi orang salah persepsi. Ya. Padahal ruqyah itu untuk menenangkan hati. Ya. Kalau hati sudah tenang, maka gangguan-gangguan setan juga tidak berarti baginya. Betul nggak? Karena syarat ketenangan itu adalah bersama Allah. Betul nggak? Kalau orang yang anggapnya ngusir jin, terus sampai berapa lama dia mikir lagi tuh. Tadi gue nanya begitu dong sih. Ruqyah itu untuk apa sih? Yang ngejelasin katanya ngusir jin. Jadi nggak nanya tuh, sampai berapa lama gitu. Jin itu sampai balik lagi kapan gitu. Kalau tiap hari tetap aja habis diruqyah, habis ngomelin bininya. Habis diruqyah, nyelakain orang. Udah gitu nggak tanggung jawab. Kan ada yang gitu kan. Jadi bukan itu. Ruqyah itu untuk menenangkan hati ya. Jadi Al-Qur'annya itu kan ada yang kita pernah dengar nggak? Setiap huruf Al-Qur'an yang dibaca atau didengarkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan menghadirkan hati, maka Allah akan berikan setiap hurufnya 10 kebaikan. Pernah dengar nggak? Kalau 10 kebaikan itu manfaatnya apa? Nah itu tadi untuk menghancurkan keburukan-keburukan
yang ada di dalam diri kita. Makanya bukannya kita nih manggil peruqyah, bukan. Kita yang baca sendiri. Anak kita lagi sakit, bacain ayat-ayat. Anak kita lagi kacau pikirannya, atau mungkin istri kita lagi kacau, bacain dengan Quran. Dan kita yakini pada saat membaca itu setiap Al-Quran dengan izin Allah, setiap hurufnya itu menghancurkan keburukan yang ada di istri kita maupun di diri kita. Maka bacanya sungguh-sungguh. Tambah lagi kalau mengerti apa maksud dan tujuan ayat tersebut. Itu, ya kan? Nah, kita bisa paham, nggak sembarangan ngerti di mana supaya bisa paham. Duduk di majelis ilmu yang membahas tentang tafsir Quran. Maka tuh setiap malam minggu kan selang-seling tuh ada kiai kita, Kiai Amin Mustafa, yang juga menyampaikan tentang tafsir Quran. Maka manfaatkan waktu itu. Kita harus punya waktu untuk ada di majelis ilmu sebelum nanti kita menyesal ketika menghadap Allah. Karena bisa jadi nih kita nih begini aja, duduk begini aja, jadi jalan keselamatan buat kita. Benar nggak? Berat emang kadang-kadang langkah ke sini. Udah lapar pala tadi. Lapar habis maghrib, habis isya ada acara lagi. Tadi lagi sebelum maghrib futsal. Bener gak? Itu makanya berkorban ya, nggak ada yang namanya menuju kebaikan itu nggak berkorban, mana ada, ya nggak? Maka jangan kalah sama setan. Nah, itu lagi nih, satu bait lagi. Adapun bagi murid yang berada di bawah bimbingan guru, tentu ia harus banyak bergaul dengan gurunya, juga dengan saudara-saudara yang turut membantunya menempuh jalan tarekat. Ya, ini kita jalan tarekat nih kayak gini ya. Terus jika ia telah menjadi arif ya, udah bisa ngerti siapa dirinya, itu orang arif tuh. Udah ngerti maunya Allah ya. Tujuan daripada ibadah itu apa ya. Terus kita udah paham bagaimana harus bersikap. Itu namanya arif ya. Tidak masalah baginya bergaul dengan manusia manapun karena saat itu di matanya hanya Allah yang terlihat. Saya ngeliat begini, saya melihat kebaikan Allah pada setiap orang-orang yang ada di depan saya ini. Kebaikan Allah yang saya bayangkan. Kalau Allah saja yang menciptakan berbuat baik, saya yang bukan menciptakan mereka ini atau kita semuanya. Ya harus melakukan kebaikan. Masa saya malah jolim? Jadi kita ada rasa begitu. Kalau Allah aja terus nggak henti-hentinya menolong semua yang hadir ini untuk bisa hadir ke tempat ini, terus bagaimana saya kalau saya juga nggak ambil bagian di situ? Walaupun di hati ini merasa bahwa ini mah semua karena gerakan Allah, tapi tetap harus maksimal melakukan sesuatu yang diridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak juga kalau pas bekerja, ya Allah dikasih kesempatan bisa menafkahi keluarga, ya. Ini apa yang harus diberesin nih? Ya Allah, yang pertama niat tuh ternyata. Niat kita ini melangkah keluar rumah, beresin. Supaya apa? Supaya dapat rezeki? Bukan, supaya Allah ridho. Karena kalau Allah udah ridho, apapun yang kita inginkan udah sampai duluan sama Allah. Sekarang saya tanya, rezeki duluan, apa rencana Allah duluan? Halo? Rencana Allah duluan, udah dari kita masih bayi, dari kita di dalam kandungan juga udah ada semua rencana Allah. Maka ketika kita sudah mulai mendekat ke Allah, kita sudah mulai paham dengan urusan agama, maka sesungguhnya itulah tanda-tanda Allah sudah akan memberikan kebaikan kepada kita. Ini kan udah ajan ya? Ya. Oh, lagi tahrim. Kita lagi ya. Baik, itu ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini membuka mata hati kita, ya, membuka cakrawala kita ini betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, meliputi segala sesuatu, dan ini menjadikan kita terus haus akan ilmu, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa diri kita. Karena tidak ada yang tidak mungkin, ya. Kalau Allah ingin mengangkat derajat kita itu mudah bagi Allah. Cuma duduk-duduk di majelis begini Allah angkat derajat kita. Cuma duduk-duduk begini Allah hapuskan dosa dan kesalahan kita. Jadi makanya niatkan semua yang kita lakukan, tidak hanya di majelis ilmu, tapi semua yang kita lakukan yang baik-baik. Bukan berarti kita yang tidak baik gitu kita tetap lakukan. Artinya semua yang kita anggap semua baik bisa kita lakukan. Niatkan semata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat
mulia dan bahagia ya. Selama ini kan kita doanya begitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu harus ngikutin sikap-sikap kita kepada apa yang kita harapkan dari doa itu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita ditolong Allah, mudah-mudahan apa yang hari ini dibahas membuka hati kita untuk bisa lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.